zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Mereka tinggal di sebuah desa di dekat hutan. Mereka hidup bahagia. Namun sayangnya, mereka belum dikaruniai seorang anak pun. Setiap hari mereka berdoa agar dikaruniai seorang anak. Tuhan, telah lama kami menanti kehadiran seorang anak. Namun Kau tak kunjung memberikannya. Berikanlah pada kami, dan kami akan memberinya cinta yang berkelimpahan. Seorang raksasa datang menghampiri mereka. Kau ingin seorang anak? Tanamlah biji mentimun yang aku berikan ini. Nanti kau akan memperoleh seorang anak perempuan. Sepasang suami istri itu mulai menanam biji-biji tersebut satu persatu hingga tumbuh dengan subur. Alangkah terkejutnya mereka. Ada satu timun yang berwarna kuning keemasan dan berukuran sangat besar. Mereka mengambilnya secara perlahan dan memotongnya dengan hati-hati. Betapa terkejutnya mereka. Ada seorang bayi perempuan yang cantik sekali. Mereka sangat senang dan memberi nama bayi itu Timun Mas. Hari demi hari, tahun demi tahun, Timun Mas telah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Dan hari itu bertepatan dengan usianya yang ke-17 tahun. Raksasa datang menagih janjinya. Mana Timun Mas? Kalian sudah berjanji bukan? Akan memberikannya padaku saat usianya 17 tahun. Tunggu sebentar, raksasa. Kami akan memanggil Timun Mas. Timun Mas, pergilah secepat mungkin. Bawa kantung ini padamu dan jauhi raksasa. Timun Mas segera pergi sejauh mungkin, menjauhi raksasa. Namun raksasa yang geram itu menghampirinya. Timun Mas terpaksa mengeluarkan benda dari kantung yang diberikan oleh orang tuanya. Sejumput garam ia keluarkan. Siapa sangka lautan biru muncul dan menenggelamkan raksasa itu. Tapi siapa sangka juga raksasa itu bisa berenang. Berenang menuju daratan di ujung tempat Timun Mas berada. Timun Mas semakin takut. Ia bingung harus berbuat apa. Ia tetap berlari kencang dan ia mengeluarkan senjata selanjutnya. Ia mengeluarkan cabai dan muncullah hutan dengan ranting berduri
raksasa itu. Namun raksasa itu tak merasa kesakitan. Timun Mas bingung. Bagaimana bisa seorang tak merasa kesakitan sedikit pun saat ia terluka? Timun Mas semakin takut. Ia tak tahu harus apa. Karena raksasa semakin mendekat, ia pun mengeluarkan senjata selanjutnya berupa biji-bijian mentimun. Ia lemparkan ke arah raksasa itu dan muncullah hal yang indah. Sebuah kebun mentimun yang hijau dan segar muncul di sana. Sang raksasa merasa lapar melihat hal itu. Ia terlena, berhenti sejenak, dan memakannya dengan lahap. Dan tertidur. Timun Mas tidak akan membiarkan kesempatan ini hilang begitu saja. Ia segera berlari secepat mungkin menjauhi raksasa itu. Tapi begitu raksasa terbangun, ia semakin takut. Hanya ada satu lagi benda yang bisa ia lemparkan. Segenggam terasi udang ia lemparkan padanya. Muncullah danau lumpur. Raksasa yang sudah menggenggam timun Mas di tangannya itu mulai bergerak, namun justru semakin hanyut ke dalam. Timun Mas segera meronta-ronta. Ia berlari secepat mungkin begitu lepas dari genggaman si raksasa. Dan di sanalah ia sampai di rumah. Timun Mas, anakku. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyelamatkan anakku. Timun Mas mendapatkan pelukan hangat dari kedua orang tuanya. Akhir bahagia sudah tiba. Mereka bisa hidup bahagia